Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Gayanya kayak penceramah kondang gitu. Pengajian Heeh. pengajian rutin di Pagar Nusa. Organ Nusa Pencak Silat, Pencaksilat. Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama. Berarti pakai bisa silat. Enteng. Wah, luar biasa. Iya. Jadi Pak Kiai katanya habis pengajian langsung ngonten. Pak Kiai di mana? Aing di katulisan kene. Aya naon? Atuh biasa ngonten. Siap, cenah. Atuh ditungguan kepula. Jadi beres pengajian langsung ngonten. Oh iya, belum ngucapin biasa mukadimah yang panjang itu kayak kiai-kiai. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Udah mantep mukadimahnya? Sedang. Nah, dikit lagi mau jadi penceramah nih. Jadi di malam yang berbahagia ini kita tetap masih konsisten Pak Kiai membahas hukum agama, sejarah-sejarah Islam atau sejarah-sejarah hari besar Islam, apapun itu. Masalah keluarga, masalah rumah tangga bisa dijelaskan di sini. Nah, untuk malam ini kita kita menjelaskan hari besar Islam. Apa namanya? Maulid. Ya. Kemarin kan sempat membahas tentang kelahiran Kanjeng Nabi. Malam ini menjelaskan tentang Maulid. Maulid yang berbeda menurut pandangan Pak Kiai. Gitu. Jadi bukan maulid-maulid yang biasa. Gitu. Tentang perayaannya, tentang cara melaksanakannya yang sesuai dengan tuntunan. Bagaimana? Dan silahkan dijelaskan Pak Kiai. Maulid itu perayaannya itu adalah salah satu min a'dhamil qurbat. Salah satu acara yang menjadi penyebab orang itu berdekatan dengan Allah. Merayakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah, merayakan kelahiran satu-satunya makhluk yang paling mulia, dan Allah tidak akan pernah menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada beliau. Sama halnya Allah tidak akan pernah menciptakan seseorang yang lebih susah daripada Nabi Allah Isa. Allah tidak akan pernah menciptakan lagi seseorang manusia yang lebih kaya daripada Sulaiman bin Daud alaihissalam. Allah pun tidak akan pernah menciptakan manusia yang lebih mulia daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar hal tersebut dirayakan oleh umat, dirayakan oleh kita selaku muslim yang memiliki keimanan atau mukmin yang ada di dalam agama Islam. Sesuatu itu memang ada tata cara tersendiri, Mang Robert. Iya. Tidak hanya kita merayakan maulid itu semau kita. Tidak hanya merayakan maulid dengan megah dan yang lainnya. Adalah fadail. Ada fadilah, ada beberapa keutamaan untuk merayakan maulid. Di antaranya teringat terhadap nasihat yang dilontarkan oleh salah satu imam, Ma'ruf Al-Qurhi namanya. Beliau mengatakan bahwa siapapun yang menyiapkan makanan, man hayya ta'aman, wajam ma'a ikhwanan, kemudian mengumpulkan dan mengundang saudara-saudaranya, li ajli qiraatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan tujuan
mengingatkan kita tentang cerita Nabi besar Muhammad SAW. Auqada sirajan, kemudian acara itu dihiasi dengan lampu-lampu supaya terang. Iya, Maka disunahkan berarti untuk melaksanakan maulid itu di malam hari, di malam hari. supaya ada nilai estetika. Iya, biar lampunya itu kepake. Ya, ada nilai estetik, ada nilai keindahan yang ada di dalam maulid itu. Ya, selain keindahan pun kan terang itu ya terang benderang. Terang benderang. Mana yang hitam, mana yang putih kan Kelihatan. terlihat. Gitu. Mana yang cantik, mana yang tidak kan terlihat. Pastinya banyak santriawan santriawati itu yang ada di acara itu ya. Banyak. Mana yang herang dan mana yang burik. Nah, selain daripada itu ada muatan estetika, ada muatan estetis, ada muatan keindahan, dihiasi dengan lampu-lampu. Kemudian labisa jadidan, merayakan maulid itu baik panitia, kemudian si yang diundang itu disunahkan untuk memakai pakaian yang terbaru. Yang baru. Bukan yang baru, yang terbaru. Yang terbaru yang ia miliki. Misal ini nih, terbarunya bulan lalu baru dibeli. Oh gitu. Nah, itu disunahkan untuk dipakai. Jangan pakaian yang sudah lama, yang sudah lusuh. Demi apa? Demi memuliakan kelahiran seseorang yang paling mulia yang Allah ciptakan. Tiada lain adalah Nabi kita. Nah, maka orang-orang yang seperti itu, yang memiliki cara-cara tentang perayaan maulid yang demikian, itu Allah akan bangkitkan nanti pada hari kiamat. Allah kumpulkan pada hari kiamat dengan orang-orang yang soleh. Tentunya kalau berbicara tentang orang-orang yang soleh, jika Allah bangkitkan kita bersama orang-orang yang soleh, kemudian dibariskan dengan barisan yang pertama, dengan orang-orang yang soleh, dengan para nabi, dengan para rasul, itu jaminan itu. Jaminan bahwa orang tersebut pun bisa dianggap soleh. Kalau ada kayak suka ada ini ya, apa namanya, tim-tim hadro ya ataupun marawi, suka di saat pembacaan maulid suka ada marhaban ya nural aini marhaban. Itu gimana itu? Iya, itu adalah salah satu qiraah Nabi, salah satu cerita, salah satu penghargaan, salah satu menghargai Nabiullah Muhammad SAW dengan marhaba. Ya, dengan hikayat-hikayat beliau. Baca Maka maulid ya. orang maulid berjanji atau yang lain. Nah, hikayat-hikayat itulah yang disampaikan terhadap umat supaya umat ini mengetahui cerita-cerita daripada bagaimana Rasulullah berdakwah, bagaimana Rasulullah lahir, bagaimana Rasulullah hidup, agar dijadikan tauladan untuk kita hidup di dunia. Nah, masalahnya tatkala seseorang itu membaca maulid atau marhaba, terlepas daripada nilai yang diberikan Allah, apakah orang itu mengerti dan faham? Kan kita nih bahasa Sunda atau bahasa Indonesia, kemudian marhaba itu kita berbahasa Arab, berjanji atau maulid dengan bahasa Arab. Ya, harusnya ada muatan tersendiri ketika membaca maulid atau mendengarkan maulid itu. Ya, ada nilai-nilai yang bisa kita jadikan sebagai contoh nanti untuk esok hari kita hidup di dunia agar sesuai dengan apa yang Rasulullah lakukan. Jadi bukan hanya sebatas lantunannya aja gitu. Iya, justru karena orang banyak yang kurang paham tentang tatanan bahasa Arab, biasanya mengundang mubaligh untuk menyampaikan bagaimana Rasulullah hidup untuk dijadikan contoh. Dengan bahasa-bahasa yang bisa dipahami, bahasa Sunda, bahasa Indonesia gitu. Ya, tujuannya untuk menyampaikan bagaimana Rasulullah berakhlak, bagaimana Rasulullah hidup. Nah, itulah tadi tentang apa namanya, menjelaskan runtuyan-runtuyan yang harus disediakan ya, maksudnya yang ada gitu, baik dari lampu-lampu, terus wangi-wangian, makanan,
ada yang diundang juga, terus ada yang mubalik yang menjelaskan perjalanan ataupun akhlak-akhlak menyenabi. Nah, untuk syaratnya ada ya nggak, Pak Kiai? Syarat? Ada. Maulid itu ya bisa dipandang maulid, bisa tidak. Iya. Nah, maka kalau kita berbicara tentang supaya maulid ini diakui dan sah begitu ya. Wa yahsulu dzalika bi it'amit ta'am wa qiraatil Qur'an wa dzikril qasaidin nabawiyah. Ada 3 syarat yang harus dan wajib ada di acara perayaan Maulid Nabi. Bi it'amit ta'am ada makanan. Oh, wajib itu ya? Wajib. Harus. It'amit ta'am ada kopi, ada kue, ada makanan ya yang bisa dimakan. Kemudian wa qiraatil Qur'an ada orang yang membaca Quran. Qori ataupun tawasul biasanya. Biasanya tawasul dulu, adorot, ya dibaca Quran dengan Fatihah dengan ya seperti Itu juga termasuk pembacaan ayat Quran ya? Di tawasul itu juga? Iya, tawasul itu ya baca Quran. Dan yang ketiganya adalah dzikril qasaidin nabawiyah. Ada cerita, menceritakan tentang perjalanan hidup Nabiullah Muhammad SAW. Berarti harus mengundang penceramah. Yang undang penceramah ataupun marhaba minimal, Iya. ataupun baca maulid gitu. Itu juga sudah termasuk syarat ya? Syarat. Hanya saja tadi muatannya Kurang, lantaran syarat itu kan supaya bermanfaat iya. untuk orang, Supaya bisa dimengerti supaya maksudnya. bisa dimengerti. Ya alangkah baiknya ya mengundang kiai, mengundang ustadz untuk menjelaskan bagaimana Rasulullah. Berarti itu apa memang harus khusus menjelaskan kisah Kanjeng Nabi ataupun lari dari konsep itu, si penceramah itu seharusnya? Ya intinya menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah lahir, Iya. bagaimana Rasulullah hidup, agar bisa kita contoh, agar bisa mustami pendengar hadirin yang hadir pada waktu itu bisa mengambil contoh bagaimana hidup di dunia dengan baik dan benar. Pokoknya Ya yang diceritakan ya selain daripada kisah Rasulullah, ya menceritakan bagaimana hidup kita ini harus sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Hukum-hukum yang disampaikan Rasulullah. itulah pemirsa penggemar channel Ruang Bicara Pak Syiratu El Robani. Sedikit penjelasan bagaimana melaksanakan maulid ya Pak Kiai. Persyarat-syaratannya sudah dikasih tahu sama Pak Kiai. Ada 3 syarat di situ. 1 ada makanan, 2 ada apa namanya? Pembacaan Quran, dan ketiga menjelaskan kisah ya. Iya. Gitu. Kisah Kanjeng Nabi baik dari kepribadiannya, akhlaknya dan yang lain-lain. Kalau di antara 3 ini kurang, itu tidak masuk syarat dan batal perayaan Maulid itu sendiri. Iya, tidak sempurna perayaan Maulid itu dan tidak disebut Maulid. Tidak bisa disebut perayaan Maulid Nabi. Mungkin itu sedikit penjelasan tentang Maulid yang Pak Kiai jelaskan. Malam ini saya nggak bisa ketawa besar Pak Kiai karena ini ngomongnya kita lagi ngomongin Kanjeng Nabi, jadi malu gitu. Jadi agak serius dikit pemirsa gitu. Nyengir-nyengir dikit nggak apa-apa, cuma kayaknya buat ketawa besar itu malu Pak Kiai. Malu ya. Iya, nanti kita bikin konten yang agak nyantai dikit lah ya. Ini mah serius tuin karena ngomongnya ngomong Kanjeng Nabi gitu. Ampura pemirsa ya terhadap perjuangan. Iya. Ampura pemirsa, saya biasa ketawa, ini mah dikit ketawanya. Gitu ya. Karena ini ngejelasin kisah manusia paling sempurna. Kisah tauladan seluruh manusia. Gitu. Jadi kita harus serius. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami atau Pak Kiai sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.